Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nur Haida, SPD MPD. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Watan Sopeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Saya akan berbagi praktik baik pembelajaran dalam hal pelaksanaan asesmen formatif yang seru dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang menjadi latar belakang saya memilih asesmen formatif, yakni kadang asesmen formatif dimaknai dengan penilaian formal yang kaku, kemudian butuh konsentrasi tinggi dan juga waktu yang lebih. Padahal banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang menarik yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen formatif. Good morning, class. Morning. How are you today? Fine. Great. Wonderful. Wow. Okay, class, before we start our class, you have to get class ticket. Okay? Class ticket like this. Like this. And then you have to answer about some questions about our material in the last meeting. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan tentang materi yang kita pelajari kemarin. Saya melakukan asesmen formatif dengan mengkolaborasikan antara penggunaan platform digital yakni ClassPoint dan juga grup competition. Kedua media ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan juga asesmen formatif. Kelas akan menjadi lebih interaktif dan seru. Penggunaan platform ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi siswa dalam pembelajaran dan asesmen. Okay, class, now you have to work in your group. You are group 1, group 2, group 3, 4, 5, and group 6. Adapun tantangan dalam hal pemberian asesmen formatif adalah guru lebih banyak melakukan asesmen sumatif daripada asesmen formatif, sehingga tidak terjadi refleksi pembelajaran berkelanjutan yang bisa menjadi bahan acuan guru dalam melakukan perbaikan proses pembelajarannya. Yang kedua adalah sebagian dari kita sebagai guru masih kurang kreatif dalam merancang asesmen formatif yang menyenangkan, tidak memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang interaktif seperti misalnya ClassPoint untuk melakukan asesmen secara langsung sehingga dapat membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam topik pelajaran tertentu. Yang ketiga, guru tidak merancang asesmen yang menantang atau memicu semangat siswa. Dan yang keempat, di samping itu kadang asesmen yang dilakukan berlalu begitu saja tanpa kita refleksi untuk kita tindak lanjuti. Selain memanfaatkan platform digital dalam mengecek pemahaman peserta didik, asesmen formatif juga bisa dilakukan secara kolaboratif. Misalnya dengan melaksanakan aktivitas grup turnamen kepada peserta didik. Setiap anggota kelompok mendapatkan tugasnya masing-masing untuk mendeskripsikan fauna of Indonesia. Ada yang ditugaskan untuk mendeskripsikan bagian spesies, ada yang bertugas di habitat, habit, physical karakteristik, food, dan seterusnya. Sehingga meskipun asesmen dilakukan secara kolaboratif, namun peserta didik akan terlibat penuh dengan tugasnya masing-masing. Mereka berkompetisi menyelesaikan tugas kelompok di papan galeri. Oke, sekarang kalian harus bekerja di dalam kelompok ya. Satu orang akan bertugas di bagian spesies ya. Jadi selanjutnya di bagian habitat, selanjutnya ada yang di diet, ada yang habits, ada yang physical karakteristik. Berikutnya, kalian harus melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman kalian.
Oke? Ya. Jadi boleh dinilai tadi waktu kalian berdiskusi. Asesmen formatif juga bisa dilakukan dengan cara melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman terkait dengan partisipasi mereka ketika sedang berada dalam kelompok diskusi, pengerjaan tugas maupun pada saat presentasi kelompok. Selanjutnya adalah refleksi kelompok. Silakan perwakilan kelompok memberikan refleksi. Siapa yang bisa mewakili kelompoknya? Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Senang sekali Bu, karena bisa satu kelompok dengan teman-teman yang sejajar kerjasama. Ya. Terus apa yang kalian lakukan tadi di kelompok? Berdiskusi Bu tentang hal-hal tentang keluarga yang beragam. Apa yang paling susah dari keenam bagian tadi yang didiskusikan? Mencari spesiesnya salah satu hewan yang dicari. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting di bagian akhir pembelajaran. Refleksi dilakukan dalam kelompok dan juga secara individu. Refleksi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi digital, sehingga peserta didik tidak perlu melawan kecemasan mereka ketika harus berbicara. Mereka cukup menuliskannya dalam aplikasi dan dapat dibaca bersama. Namun bagi peserta didik yang mempunyai kepercayaan diri yang lebih tinggi, diberi kesempatan untuk melakukan refleksi secara langsung. Peserta didik melakukan refleksi dengan menceritakan perasaan mereka hari ini terhadap pembelajaran dan asesmen yang mereka dapatkan hari ini. Mereka juga menceritakan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian mereka mengidentifikasi bagian yang masih sulit untuk mereka pahami. Selanjutnya mereka akan menemukan solusi apa yang bisa dilakukan untuk memahami materi yang masih sulit. Harus membaca lebih banyak. Oke, for next meeting, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lagi ya tentang habits-nya, terutama untuk fauna Indonesia, mengenai habits and physical characteristics of fauna Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Mulis, saya dari kelas 81. Asesmen yang selalu dilakukan di kelas kami merupakan asesmen yang seru, menarik, dan interaktif. Karena menggunakan aplikasi pembelajaran digital dan juga kompetisi berkelompok, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dengan metode pembelajaran tersebut, maka pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Juga membuat siswa menjadi lebih aktif untuk menjawab dan membangun bonding antara guru dan siswa. Demikianlah praktik baik yang saya bisa bagi kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi bagi para pendidik untuk terus mengimplementasikan pembelajaran dan asesmen yang berpusat kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.